Hai teman-teman, selamat hari Rabu. Cerah hari ini, walaupun tadi pagi mendung, hujan. Harapannya hari ini pun semua aktivitas kita dapat berjalan dengan lancar secerah hari ini. Oke teman-teman, hari ini akan dibagikan kabar baik. Tentunya cerita-cerita kabar baik yang akan selalu dibagikan di hari Rabu ini. Yang kali ini yang akan berbagi cerita adalah teman saya. Beliau juga sudah menyelesaikan program meeting order tentunya, dan juga sudah mengambil kompetensi sebagai coach meeting order, yang tentunya harapannya bisa berbagi kabar baik perjalanan suksesnya kepada banyak orang di luar sana. Oke. Beliau adalah seorang entrepreneur. Detailnya nanti kita akan tanyakan ke beliau. Beliau adalah Coach Yunita. Aku panggil dulu ya teman-teman. By the way, selamat makan siang bagi teman-teman yang selamat menikmati makan siangnya bareng-bareng, mendengarkan cerita beliau, dan harapannya bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman bahwa Tunggu. ya, itu bisa dilakukan dengan mudah dan menyenangkan. Oke, hai, selamat siang. Coach Yunita. Halo. Sehat-sehat? Sehat dong, Oke. luar biasa. Luar biasa. Anyway, terima kasih banget sudah bersedia meluangkan waktunya berbagi ceritanya bersama teman-teman di sini semua yang tentunya rindu untuk kabar baik. Karena kan mungkin di media ya, media kadang kabarnya terlalu berat ya. Sehingga dipanggil dengan kabar-kabar baik gitu, Coach. Oke? Baik. Oke, teman-teman tadi sudah perkenalkan Coach Yunita ini adalah seorang entrepreneur gitu ya, Coach ya. Di industrinya berarti di kecantikan gitu ya, kurang lebih ya. Oke. Coach mau bercerita sendiri, mau bercerita mengenai activity rutinitasnya hari-hari, silakan. Oke, boleh. Halo, namaku Yunita. Aku seorang coach di Eating Reorder. Jadi, kalau kesibukan sehari-hari sih memang ibu rumah tangga ya, tapi aku juga sebagai beauty konsultan di Elisol gitu. Jadi, ada produk skincare gitu namanya Elisol gitu. Itu dari Jepang sih. Oke, nah terus aku juga suka terima apa ya, masakan gitulah coach. Jadi memang suka bikin nugget sehat gitu. Jadi Oke, boleh dong saya order. Asik. sebelum ikut IR pun aku udah bikin itu nugget sehat gitu. Jadi aku udah jualin nugget sehatnya Oke, maaf. tanpa maaf. Jadi itu tanpa apa ya? Tepungnya sedikit, udah gitu ya apa dengan bahan-bahan yang premium pilihan. Jadi pokoknya itu sehat sih gitu. Tentunya selaras dengan eating Kegiatan disorder ya. sehari-hari. Oke, Iya. baik. Oke, Coach. Hari ini kan harapannya kita semua mau dengerin ceritanya Coach Yunita ya, atau biasa dipanggil Coyu gitu. Oke, bener ya? Asik. Oke. Jadi teman-teman, mungkin Coyu bisa langsung bagiin aja ceritanya. Kenal eating disorder itu karena siapa dan kapan, Coach? Oke. Aku itu udah mulai kepo soal eating disorder itu di bulan November 2022. Karena aku November tuh 2022. Lama banget ya? Oke. iya. Jadi aku emang kan lagi nyari program ngurusin badan lah ya buat Oke. ngurusin badan karena udah ngerasa nih badan udah over banget waktu itu 90 something deh 93 atau 92 kilo gitu. Nah, Oke. terus pas lihat postingan temen gitu dia posting soal dia makanan di eating disorder lah gitu. Dia posting masakannya dia. Terus aku gini, tumben kamu masakannya sehat, aku gitu kan, aku ledekin dia gitu. Nah udah gitu dia bilang
aku lagi ikut program. Dia bilang gitu, program apaan? Saya bilang gitu. Dia bilang, aku lagi ikut program eating reorder namanya. Apaan tuh? Nggak pernah denger, aku bilang gitu kan. Terus dia cerita lah soal eating reorder, gini. Dia bilang gitu, ini enak loh, makannya sehat-sehat. Terus aku udah turun segini. Hah? Berapa lama? Iya, jadi dia tuh kayaknya sebulan gitu, dia turunnya hampir 5 kiloan gitu dalam sebulan. Oke. Ya tentu aku jadi tertarik banget dong ya, emang lagi nyari-nyari gitu kan. Terus aku tanya-tanya lah sama dia, berapa lama, bayarnya berapa. Yang terpenting tuh bayarnya sih. Oke. Dan aku sangat-sangat terkejut gitu kan mendengar apa nominalnya gitu, sangat-sangat Nah, gitu kan gitu. Tahu nggak kenapa terkejutnya, Coach? kenapa tuh? Karena sukarela, Coach. Wah, Aku sampai gini, betul ya. gimana ada program bayarnya sukarela? Aku bilang gitu kan. Yes, yes, Ini yes. beneran? Iya, karena kita tuh memang maunya sehat itu hak semua orang. Jadi dia bener-bener foundernya tuh bener-bener keren sih menurut aku sih. Gitu untuk Oke. ciptain program sekeren ini. Jadi Gitu. temennya boleh disebut nggak namanya siapa tadi? Hara, Hara Mursid. Hera Kayaknya Mus- Coach Oh, oke, oke. Juga pernah pernah juga deh. berbagi cerita di sini. Iya, Oke, pernah iya. berbagi cerita. Pernah juga di Rabu cerita. Jadi Pernah. jadi ceritanya juga nanti yang Rabu bercerita itu kelihatannya ceritanya juga karena cerita siapa, terus juga hadir di sini karena cerita siapa ya. Oke, Pak. Anyway, it's luar biasa. Nah, Hara ceritain, sorry, dari postingannya bikin Coach Yunita mulai apaan sih gitu ya. Dan tadi udah dibilang bayarnya sukarela gitu teman-teman, menambahkan aja registrasi di Tingdoran itu hanya 300.005. Oh, 305 ya, 305, 305. Limanya karena ada itu kan biaya admin kan Oke. gitu. Karena penting ya buat kita kalau ngomongin nominal karena identiknya biasanya untuk program kesehatan itu berarti mahal gitu ya. Mahal. Murah. Mahal, Nah, Coach, di mana-mana. Pokoknya aku udah browsing, udah cari di mana-mana. Pokoknya mahal, beneran deh. siap-siap. Gitu. Ini udah ada Sari, ada Wahyu. Ada Wahyu, salah. Sari sama Otri ya. Hai, selamat siang. Oke, jadi ceritanya seperti itu. Nah, di November 2022, waktu ngelihat itu, langsung daftar atau gimana? Kala itu. Ya, aku langsung browsing kan di Oke, IG-nya gitu kan. Aku langsung oke, oke. browsing, terus aku kepo lah, aku scroll sampai bawah gitu kan ya. Pokoknya Oke, kepo deh gitu kan. iya, iya. Oh, ini kayaknya aku gini. Oh, kayaknya aku bisa nih begini, aku bisa jalan ini karena basically aku memang udah mulai clean eating ya. Oke. Jadi aku udah mulai clean eating, cuman salahnya karena aku merasa itu clean eating, aku makannya masih sebanyak-banyaknya, Coach. Pantesan beratku nggak turun-turun, Jadi, gitu kan. oke, oke, Oh, oke. aku bilang, oke, aku kayaknya bisa jalanin, saya bilang gitu kan. Jadi aku langsung cari Hmm. daftar coach yang kira-kira aku srek lah gitu. Akhirnya aku ketemu sama coach aku, Coach Yulina Hadi Sugio Oke, gitu. jatuh pilihan pada Coach Yulina yang sudah juga pernah berbagi cerita. Nanti kalau mau dengar ceritanya silakan lihat di apa namanya di reels berarti ya di reelsnya nanti boleh teman-teman lihat. Dan ikut kelas Coach Yulina berarti di tahun 23. 2023 Iya, ya, 2023 di bulan Maret. bulan Maret. 2023 bulan Kayaknya waktu Maret. itu lagi pergantian ini deh, sistem gitulah, lagi perbaikan sistem. Jadi agak lama mulainya gitu kan. Oke. Tapi aku sabar menunggu sambil aku gini, tapi ini mau mulai kan kelasnya kan, karena aku udah nggak sabar pengen mulai sebetulnya gitu. Oke. eh sudah dapat bekal pengetahuan dari maksudnya cerita dari Hara mengenai program meeting dulu seperti apa, terus ikut kelasnya Coach Yulina. Di awal-awal waktu dengerin bagaimana eating disorder bekerja gitu ya, timbang-timbang, makan, tidur, jalan-jalan, muncul apa kan kalau orang yang ngomongin timbang-timbang ribet nah tapi kalau dari Coach Choyu sendiri itu gimana Enggak, mendengar hal tersebut? aku nggak ribet. Oh, nggak ribet. Soalnya aku pakai siasat dong, gitu. Hai. Aku pakai trik dong, gitu kan, biar nggak ribet hidupku, gitu kan. Aku kalau masak langsung buat 2 minggu, Coach. Oke, dicatat-catat. Masak 2 minggu. Oke, ini perlu denger nih. Ini saya perlu denger nih. Bapak-bapak, teman-teman, bapak-bapak Jadi boleh. aku kalau Jadi aku kalau masak protein tuh langsung buat 2 minggu.
Oke. Kalau sayurnya setiap Oh, hari, tapi aku prepare juga buat dia langsung 3 hari ke depan udah aku timbang, masukin kulkas, jadi tinggal rebus gitu. oke. Karena aku sayur lebih suka simple. Jadi gini, buat aku kan hobi makan nasi. Jadi kalau misalnya Dulu, dulu. lauk itu masih banyak dan nasinya udah nggak ada, Hah? itu buat aku nyari yang rasanya agak hambar-hambar untuk ngimbangin si lauk gitu, Oke. untuk Mix ngimbangin si nasi ya. protein gitu kan. Itu nasi biasanya kan. Tapi kan karena di Iya, eating reorder pakainya sayur iya, gitu iya. kan. Iya. Jadi sayurnya aku nggak mau bikin yang terlalu berasa banget supaya dia mengimbangi si proteinnya Proteinnya. ini gitu. Oke. Jadi Baik, kalau baik. untuk protein aku masaknya langsung per 2 minggu. Jadi timbangannya itu aku kalikan gitu Ah, kan, ah, aku benar, benar, benar. kalikan untuk 2 minggu. Nanti udah mateng, aku bagi lagi dia jadi 14. Kayak 2 kali makan berarti kan 14 kali 2, Yes. bagi 28 porsi. Dan itu berarti langsung masuk ke eh, freezer berarti ya. Ada yang di freezer, ada yang di chiller. Jadi aku udah bagi-bagi, udah aku namain. Wah, ide menarik. Terima kasih untuk idenya. Jadi jadi nggak ada alasan ya buat yang ngantor gitu kan, suka pada alasan aku nggak sempet, aku kan ngantor. Emang ngantor nggak ada hari libur ya, saya bilang Oke. gitu kan. Hari libur bisa dipakai buat apa Food food preparation. prep ya, biasanya Ya, orang sekarang betul, betul. ngomongnya gitu kan, buat food prep. Aku bilang gitu ya, ini mungkin karena kebiasaan jualan ya, jadi aku tuh lebih suka apa apa itu kalau udah di prepare Siapin. sebelumnya gitu. Oke, jadi buat Coach Choyu, it's not a big deal preparation gitu ya, karena udah tahu salahnya. Namun agak agak mundur sedikit ke belakang, Coach. Kalau Choyu sendiri, selain tadi ngeliat perubahan rekannya makan yang mulai sehat gitu ya, faktor push apa sih yang bikin perlu nih ikut eating disorder? Kesehatanku udah memburuk banget waktu itu. Oke. Jadi Dan tensiku itu tinggi. ya, ya. Tensiku itu di 150/110. Oke. Aku masih dilindungin Tuhan banget. Waktu itu aku nggak stroke gitu kan. Beneran itu sedikit lagi loh itu. Itu dikit lagi Astaga. beneran. Dan aku tuh nggak menyadari karena aku tuh nggak pernah ngerasa pusing, nggak pernah ngerasa kenceng. Jadi yang bahaya kan itu. Jadi aku tuh nggak Yes, sadar betul. kalau aku tuh punya tensi tinggi. Gitu loh. Gitu. Oke. Ditambah gula Karena darahku, hmm, iya, ditambah gula darahku juga ternyata tinggi. jadi 200, hmm, gimana gimana tensi dan gula darah berarti ya iya, yang jadi tensi dan sama gula kesehatan darah tinggi. tentunya bikin jadi faktor push gitu ya. Oke. Oke, kembali lagi ke ceritanya. Preparations gitu ya. Berarti bukan hal yang sulit. Nah, kan Iya. kalau eating disorder makan tidur jalan-jalan ya coach ya. Makannya aman lah. Nah, bagaimana dengan tidur dan jalan-jalan ya? Nah, tidurku memang agak menantang kalau buat Oke, aku ya. gimana Challenging gimana? kalau buat saya. Gimana gimana? Karena saya itu setiap hari harus bangun paling lambat jam 4 pagi. Karena Karena saya harus menyiapkan bekal buat suami sama anak-anak saya. oke oke Anak-anak saya itu nggak mau makan makanan di kantin. oke. Padahal makanan di kantin pun itu masakan rumahan. Tapi mereka bilang, enggak mama, keasinan lah, kebanyakan minyak lah, rewel pokoknya deh. Jadi harus bawa dari rumah. Ya, Mau udah sampai SMA pun bawa dari rumah semuanya. luar biasa. Dan itu Suami pun begitu. bekal. Suami Oh, juga gitu. keren. Iya, bawa bekal. Oke, by the way, berarti tidur. Nah, tapi kan di eating disorder disampaikan penting loh tidur 8 jam. Iya. Berarti itu Jadi itu it, colongannya mm, kalau siang. oh Jadi bisa aku usaha sih. Aku akumulasi usaha ya, tidur. diganti ya. Iya. Jadi aku usaha tidur juga jam 10 ya. Cuman kadang-kadang kan susah ya merem jam 10 gitu kan. Kadang-kadang jam 11 baru merem. Tapi diusahain sih jam 10 gitu. Oke, Kalau nggak ada hal-hal yang ini sih, aku biasanya sih cepet tidur sih jam 10 sih. Karena udah ngantuk ya, itu seharian kerjaan banyak kan kalau rumah tangga gitu. baik. Gitu. Yang sebenarnya mau disampaikan teman-teman, semua dari kita pasti punya cerita. Salah satu mengenai tidur adalah challenging buat Coyu dan saya juga sama kala itu. Eh, Namun apapun itu sudah bisa membuat Coyu seperti ini. Nah, sebelum diceritain seperti ininya, makan, tidur, jalan-jalan. Nah, kalau jalan-jalan itu sebelumnya Coyu sudah seringkah sehari-harinya aktif gitu ya, berolahraga atau exercise? Enggak. Enggak. Jadi berarti berarti Aku eh tim, aku tim mager. gimana? Oke. Nah, waktu dibilang setiap hari jalan kaki ya, gimana?
Itu mengatasinya coach? itu memang sesuatu yang aduh kenapa harus jalan kaki harus ada olahraganya gitu ya Ya, jadi ya. saya waktu itu akhirnya gini call a friend jadi sambil jalan saya sambil teleponan sama teman supaya ada yang nemenin gitu dan itu bikin ya awal-awalnya gitu kan ya 10 menit pertama lah Hmm. jadi teman saya itu suka dapat jatah aja giliran siapa nih hari ini yang aku call gitu kan Wah, gitu jadi ini saya sambil call a friend udah tahu ya. gitu. Kalau misalnya telepon Coyu, ini berarti lagi jalan kaki nih. Tapi pilihannya berarti siang ya? Pilihan Coyu siang atau pagi atau malam? Pagi 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 ya? pagi Oke. Jadi teman-teman pilihan jalan siang atau jalan-jalan sebenarnya bisa kapan aja. Ada iya yang prefer pagi, sebenarnya bukan hanya pagi kan, malam bisa ataupun siang pun iya bisa sebenarnya. Kalau yang Oke, punya privilege untuk jalan-jalan di mall kan juga bisa. benar sekali. Jadi Ya tetap kan? akan ada solusi ya coach ya. Kalau yang panas kan jalan-jalan ya udah di mall aja kan adem gitu kan, nggak apa pakai AC nggak pasti nggak keringetan, matanya seger lihat-lihat gitu kan. Yang penting jangan berhenti jalannya jalan dulu 30 menit baru window shopping gitu kan. Oke. Baik, itu solusi teman-teman. Jadi buat buat jalan-jalan juga tetap akan ada solusi. Barusan aja teman-teman dengar ceritanya. Makan tidur jalan-jalan cuma tidur aja yang kendala. Nah, di perjalanannya Coyu, ada cerita menarik nggak dari sejak awal sampai dengan selesai program Meeting Reorder ya? Wah, itu kalau cerita ya. Saya kan turun Oke. 23 kilo ya. Saya Wow, turun nggak usah 23 dibocorin. kilo. 23 kilo, luar biasa. Oke. Jadi setiap kali ketemu orang gitu ya, orang selalu bilang, udah nggak usah kurus-kurus, udah kurus itu udah bagus, Iya, ngapain iya. sih nurunin lagi gitu Iya. kan? Ih badan-badan gue gitu kan ya, yang ngerasa Betul, enak betul. kan saya, yang ngerasa Betul, enteng betul. saya kan. Betul, betul. Itu omongan netizen itu yang maha benar itu selalu itu keluar apa terus soal ketemu iya, online iya, pokoknya netizen maha benar itu luar biasa sih komen-komennya gitu. Nggak ada yang positif loh komennya loh. Waktu saya Oke. menjalani itu. Benar. Saya sampai mikir sih loh. Emang kalian tuh kalau ngeliat aku kurusan tuh nggak ikut happy atau gimana ya? Tidak ada jadi agak-agak berpikir di sini gitu ya. Ini Iya, iya. pertemanan yang bagaimana ini ya gitu. Agak-agak berpikir jadinya saya gitu. Tapi saya Jadi, menemukan komunitas baru di Eating Reorder tuh luar biasa sih. jadi Positif banget. responnya yang kalau mungkin begini kali ya Coy ya, saking sayangnya kangen Coyu yang lama gitu kan ya, ah kok berubah sih kelihatannya enak Coyu dilihat yang dulu gitu ya. Eh, kalau mungkin ini ceritanya saya dulu saya panggilan aja Ndut gitu loh coach, jadi kan mungkin aneh ya kayak gitu, Iya, iya. kangen sayang Panggilanku sayang juga ada. Panggilan aku juga ada. apa tuh. Gembul. Astaga. Nah itu mungkin rekan-rekan kita, saudara-saudara kita sudah terbiasa dengan itu dan nyaman dengan itu. Namun akhirnya tentunya Coy juga bisa bisa mengatasi hal tersebut ya, karena kan yang paling ngerti kondisi kita ya kita gitu ya. Mereka mungkin teman-teman yang lain yang nggak paham apa yang diikutin gitu kan ya. Mereka takut aku kelihatan tua katanya. Tapi sekarang sih mereka justru bilang gini, lu hebat ya bisa sampai kayak gitu, gitu sih endingnya gitu kan. Aku membuktikan bahwa tuh kan gak kelihatan tua kan, gue nggak peot kan, gue nggak keriput kan, aku bilang gitu. Nah, Terus oh, gue bilang, tadi hmm, iya aku bilang, kamu takut skincare tuh nggak laku ya? Aku bilang gitu kan. dasar katanya. Oke, baiklah. Tetap akan laku dong tentunya. Tetap semua maunya akan lebih cantik tentunya seperti itu. Oke. Nah, coach tadi bilang 23 kilo di akhir program. Waktu di awal terpikirkah akan dapat bonus sebanyak itu? Sama sekali. Aku kayaknya Atau kalau dibilang turun 10 kilo dalam 5 bulan aja aku kayaknya udah happy banget deh. 10 kilo aja happy banget, tapi yang diperoleh lebih dari itu. Dan Hmm. kalau bicara kesehatan yang di awal tadi ya ngomongin tensi, ngomongin gula, apa hasilnya setelah melalui Sekarang, program? aku sekarang kalau diajakin periksa lab, asal dibayarin aku mau nomor satu deh. Aku bilang. Oke, baik. Berarti bagi semua provider yang mau endorse bisa jadi nanti diundang untuk cek cek laboratorium karena sudah dipastikan kondisi sekarang ini tentunya semakin sehat. Luar biasa ya coach ya. Nah, ceritanya happy happy banget semuanya ya karena memang
harapannya juga kita bisa menjalankan ini dengan happy, benar ya coach? Nah, Karena gini bicara loh, mengenai yes, gimana karena coach? gini coach, soalnya ya, aku tuh resolusi sehat itu dari tahun ke tahun coach, tapi nggak pernah terwujud. Gimana aku nggak happy coba? Tiba-tiba setahun bonusnya 23 kilo. Udah nggak jadi resolusi tahun depan, udah. Asik. Oke, Kan? kita going to another chapter ya, resolusi yang Iya. lain ya. Yang lalu Jadi biarlah bisa berlalu. pindah kan? Oke, bicara mengenai resolusi, kita tahan dulu. Ada cerita mengenai resolusi. Nah, kembali ke ceritanya Coyu gitu ya. 23 kilo diperoleh gitu ya. Tadi ngomongin preparation. Kenapa bangun pagi? Karena nemenin anak-anak. Sorry, maaf. Siapin makanan buat anak-anak. Dan tentunya dengan coach ikut eating reorder yang dibawa bekal sama suami dan juga anak-anak juga sama ya berarti ya kurang lebih semakin sehat juga. Berubah coach, jadi berubah. Kalau dulu aku jejerin anak-anak tuh pakai banyak nasi. Oke, Jadi nasi itu kan biasanya kalau kotak bekal ada sekat-sekatnya. Nasi itu betul. di sekat yang paling besar kan, Ya, biasanya ya, kan, ya, ya, gitu. ya. Nah sekarang aku tanya sama anak-anak, "Kamu mau banyak daging atau mau banyak sayur?" Saya bilang gitu. Jadi Jawabannya nasi itu seperti yang eh, yang tengah, tapi saya masih agak padetin karena anak-anak masih butuh untuk lari-lari atau yes, apa yes, gitu kan. yes. Tapi karena anak-anakku tuh puji Tuhan doyan sayur, jadi aku nggak kesulitan sih untuk bawain mereka sayur. Bahkan mereka tuh sayur direbus doang juga oke makan mereka. Tapi dulu suka sayur juga. Suka. Kalau sayur memang Oh, dari dulu suka. Cuman komposisinya aku sekarang rubah karena aku sadar, oh makanya ya kamu tuh bolak-balik bilang lapar, lapar ya mungkin karena karbohidratnya terlalu banyak, jadi yang seratnya kurang, jadi cepet lapar kan gitu. yes, Tapi yes, kalau yes. seratnya cukup kan, jadi oh ya udah. Dari dulu cemilan juga aku bawainnya sih buah gitu-gitu sih memang. Oke, tentunya yang selalu disampaikan satu orang bertobat seisi rumah diselamatkan itu betul. Jadinya semua jadi semakin sehat. Oke, nah coach ceritanya inspiring. Tentunya teman-teman dengar bonusnya diperoleh. Utamanya sih memang kesehatan itu juga diperoleh. Nah, coach sampai saat ini kan tentunya masih permanen ya apa Hmm, yang coach dapatkan kemarin. iya. Rahasianya apa sih? Rahasianya apa sih? Apa ya? Enggak. Ini otomatis lambungnya udah nggak kuat makan rakus kayak dulu sih. Terus terang aja. Udah nggak muat aja. Mau mulutnya masih Eh, kepengen pun perutnya udah nggak nampung gitu. Jadi jadi udah ya udah udah terbentuk bisa. secara otomatis ya. Iya. Jadi udah makannya biasanya cuma segitu gitu. Itu suami aja ikut turun 10 kilo loh. Suamiku ikut turun 10 kilo. Keren, keren, Dia nggak keren, ikut keren. program tapi dia ikut turun 10 kilo dan lebih lebih enteng karena dia banyak jalan kaki juga kan. Jadi Ah, lutut segala nggak berbeban gitu. Kalau dulu suka sakit tuh lutut, sekarang udah enggak oke, gitu suami. luar biasa. Nah, kita yakin bahwa ini merupakan hal yang mudah dan menyenangkan dan penting untuk dibagikan kepada teman-teman lain. Salah satunya juga teman-teman, Coyo ini sebelumnya juga mengambil peranan sebagai asisten coach gitu ya. Nah, waktu itu coach apa sih yang bikin Coyo masih tetap mau, ah, gua ikutan aja deh dampingin Coach Yulina untuk menjadi asisten coach apa? Waktu itu yang bikin Coyo, oh, gue ikutan aja. Pertama karena aku klik sama Coach Yuli. Oke. Jadi aku klik deh ya sama dia ya. Terus yang kedua, aku kan pada dasarnya mulutnya lemes ya. Jadi kalau aku dapat apa gitu, aku tuh suka cerita kan sama orang gitu kan. Gitu kan. Tapi kan mereka karena mereka nggak kenal sama Coach Yuli kan kenalnya sama aku gitu Ya, kan. ya, ya, Jadi ya. mereka suka ngomong, tapi lu ada kan di situ kan? Lu ada kan? Tak gua tanya-tanya. Iya, iya aku ada ya karena itu terus jadi ya udah jadi keterusan juga terus aku merasakan manfaatnya juga sih kalau ada di jadi as coach itu kita kayak berobat jalan ya. Jadi kayak masih tetap terkontrol, masih tetap on track gitu. Itu sih sama aku pengen memang bagiin ke banyak orang aja. Jadi Gitu. lebih selalu diingatkan bahwa hidup sehat, walk the talk gitu ya. Jadi kita ngomong, kita jalanin pastinya. Jadi nggak hanya cuma bicara doang, tetap dilakukan prakteknya dan tentunya bikin semakin sehat. Dan akhirnya Coach Yuli, nah lagi Coyo ambil kompetensi sebagai coach eating disorder. Nah, untuk ke step ini coach, apa sih yang bikin mau ikut serta? Ada ceritanya kan di balik itu? Silakan.
Aduh, kalau teringat ini ya, ingat kenapa mau. Sebenarnya sih tadinya nggak kepikiran juga loh, Coach. Aku juga nggak Oke. tahu ya kenapa ya. Kayaknya, Aduh. kayaknya Coach Yuli udah bilang gini, Yun, kayaknya kamu udah boleh nih kalau pengen lanjut jadi coach, kamu kayaknya oke, dia bilang gitu kan. Tadinya memang Coach Yuli bilang nanti dulu deh, katanya gitu kan. Mungkin melihat aku belum siap secara mental ya. Tapi dia melihat perubahanku nggak hanya di fisik, tapi juga aku berubah secara perilaku, secara pemikiran, secara emosi gitu. Aku udah mulai lebih baik gitu ya. Coach Yuli akhirnya bilang, coba kamu ambil, coba kamu ngobrol sama Coach Roy. Akhirnya dikuliahin lah sama Coach Roy gitu ya. Dikuliahin, Terus oke. terus karena aku masih meragukan diri terus gitu kan ya, emang tapi emang aku bisa, emang aku mampu, emang aku layak gitu kan. Akhirnya Coach Roy bilang, sana telepon Ruth, itu malam sebelum pendaftaran terakhir. Oke. Jadi aku telepon Coach Ruth, ya kan? Aku telepon Coach Ruth, dan Coach Ruth punya cerita yang sama dengan aku, bahwa dia dulu juga ragu-ragu dan sebagainya. Nah, dari ceritanya Coach Ruth itulah aku akhirnya mantep, ya udah daftar. Jadi itu udah terakhir, detik-detik terakhir harus daftar di untuk batch itu, gitu. Kayaknya kalau aku melewatkan itu, aku belum tentu ikut ambil di batch berikutnya sih, karena bener sih kata orang kalau kita kayak udah ngelewatin masa momennya gitu ya, belum tentu nanti yang berikutnya pun kamu akan ikut gitu loh. Pasti akan dengan keraguan yang sama. Itu sih yang aku rasain. Jadi aku putusin, oke, aku mau belajar, aku mau eh, apa ya, punya dampak buat orang banyak. Aku mau orang-orang itu merasakan apa yang aku rasakan dan aku alami. Aku mau mereka sehat, nggak telat. Jadi maksudnya nggak keburu stroke, nggak keburu yang kena Ya, ya. diabetes yang harus ini gitu kan, sampai cuci darah gitu. Nah itu aku pengen orang-orang juga sehat sih. Itu aja sih, Luar Coach. biasa. Dan akhirnya beliau menyelesaikan sertifikasi dan eh, menjadi coach sitting disorder dan tentunya akan buka kelas. Nah, ngomong buka kelas, boleh di-share dulu coach. Coach Coyu akan buka Oh kelas iya, kapan? aku buka kelas di tanggal 15 Januari itu akan ada sesi perkenalan, Oke, dan menu pertamanya akan mulai di 29 Januari. Jadi kalau oke, teman-teman mau, boleh ya nanti DM. asik. Jadi teman-teman yang mau ikut kelas Coyu itu akan orientasi di tanggal 15 Ya. Januari 2025. Nanti teman-teman bisa langsung colek Coyu atau bisa tanyakan ke saya, nanti saya akan sampaikan. Ataupun bisa nanti teman-teman cek di Instagram Eating Reorder atau ke websitenya Eating Reorder. Oke, nah Coach, tadi kita di awal ngomongin ada resolusi ya. Memang setiap dari kita pastinya punya resolusi di tahun baru gitu ya. Dan umumnya, oh sorry, mungkin ada atau mungkin gini, Coach Yul, Choyu dan saya pastinya dari sebelum kita kenal Eating the Order punya satu resolusi yang itu mulu betul, yang kaitannya dengan kesehatan. Nah teman-teman, uh, mungkin sebentar lagi Choyu akan bagikan. Eating the Order ada sebuah perhelatan besar Eh, di tanggal 11 Januari yang Januari. kaitannya dengan resolusi tadi yang kalau kami menggunakan kata-katanya adalah revolusi 2025. So, boleh coach diceritain acara apa sih yang akan terjadi di tanggal 11 Januari nanti? Silakan coach. Oke, tanggal 11 itu kita akan seru-seruan bareng di M Block, teman-teman. Teman-teman boleh ya hadir ya. Jadi pagi akan diawali dengan Zumba. Wow. Zumba. Oke. Okay. Nah, atau kalau yang nggak suka joget-joget, teman-teman boleh ikut yoga. Ada juga yoga. Oke. Okay. Yoganya sama Rahma Safitri loh, sambil nyanyi beliau. Wah, aku Wow. jadi skill nih ya, jadi skill, Eh, aku jadi skill gitu kan. oke oke Gak oke. apa-apa deh. Dan ini free ya teman-teman ya, yoga sama zumbanya free gitu kan. Seneng banget Oke, nih terus denger kita yang ada free-free. basar. Iya, kita ada Seneng. basar juga untuk masuk ke area basar juga free gitu kan. Oke, terus aduh ada yang ganteng-ganteng juga Coach Dana. Apa tuh? Coba dibagikan informasinya. Ada Bobby Ida, tahu nggak Bobby Ida? Iya, Itu loh tebak-tebak yang dari pokoknya. Bali, yang ganteng-ganteng itu. Beliau ngapain, Coach? Beliau Jadi, ngapain? jadi beliau akan talk show juga di acara kita.
Itu dia agak-agak setelah jam makan siang gitu. Oke. Nah, talk show yang setelah jam makan siang ini bukan hanya Bobby Ida, tapi ada Mal Jupri juga, ada eh, pertunjukan dari Rahma Safitri juga, ada Bobby Ida, ada Coach Roy, ada Coach Arisandi dari Akademi Hipnoterapi Indonesia. Nah, itu lengkap ya teman-teman ya. Teman-teman hanya perlu bayar tiketnya 150.000 aja Wow. untuk dapat menikmati pembicara yang keren-keren ini gitu ya. Teman-teman kalau datang ke seminarnya satu-satu belum tentu loh 150.000 cukup. Bener nggak Coach Dana? Bener banget. Jadi jadi 11 Januari itu luar biasa banget teman-teman. 150.000 aja teman-teman udah bisa dapatkan nanti berbagai informasi dan tentunya pengetahuan baik dari Rahma Safitri, ada juga di sana Bobby Ida, ada juga Mal Jupri, ada founder Eating Disorder Coach Roy, dan yang terakhir Coach Arisandi, coachnya kita semua ya, dari Akademi Hipnoterapi Indonesia. Jadi, Ada cooking yes, demo juga. Ada cooking demo. Cooking wow, keren-keren ya. demonya free. Tuh, aku kasih tahu deh, cooking demonya free. Teman-teman bisa icip-icip tuh masakan ala Eating Disorder tuh kayak apa. Yang masak itu chef orang apa? Chef dari Eating Disorder juga. Oh, Keren pokoknya teman-teman. luar biasa. Jadi, Coach, kalau mau tahu informasi lebih lanjutnya bisa cek di mana ya? Di Instagram Eating Reorder banyak sih, ada link daftarnya juga di situ ada. Kadang-kadang Oke. kita ada flash sale juga loh, jadi stay tune. Oke. Teman-teman luar biasa banget. Jadi di 2025 ini Eating Disorder ada sebuah acara besar yang kaitannya dengan resolusi yang tentunya bisa mungkin menjadi jawaban teman-teman yang selama ini selalu setiap tahun resolusinya serupa. So pastikan teman-teman daftar dan kita akan ketemu di sana ya Coach ya. Yes, benar. Aku punya satu quotes buat teman-teman. Siap. Boleh ya? Silakan. Jadi Silakan. tahun baru itu setiap tahun ada. Ulang tahun juga setiap tahun ada. Oke. Pasti kan kalau tahun baru, ulang tahun Yes. makan-makan, ya kan? Yes. Imlek juga tiap tahun Ya. ada, makan-makan lagi, ya. Lebaran tiap tahun ada, ya. Jadi kalau teman-teman mau memakai ini semua sebagai alasan, teman-teman nggak akan maju, nggak akan Oke. moving forward, Ya. teman-teman. Jadi bagaimana kita bisa tetap makan-makan dengan senang di acara keagamaan ataupun acara-acara besar, tapi tentu dengan lebih bijaksana apa yang kita masukin ke mulut, karena mulut itu yang badan kita ini kan cuma satu ya teman-teman. Jadi kesehatan itu nggak terulang lagi teman-teman. Karena begitu teman-teman udah terkena stroke atau teman-teman udah terkena penyakit yang fatal gitu ya, itu udah nggak bisa balik lagi teman-teman. Sedangkan perayaan-perayaan itu masih bisa kita rayakan tiap tahun dengan badan yang sehat, tapi kesehatan kita itu keputusan kita, step langkah kecil yang kita ambil itu menentukan kesehatan kita di masa depan. Jadi jangan terlambat, program ini tuh nggak susah, program ini tuh menyenangkan, masaknya nggak hambar-hambar, masakannya enak-enak, teman-teman boleh berkreasi sesuai dengan kesukaannya teman-teman gitu kan. Jadi jangan sampai menyesal teman-teman, kalau itu dari aku sih Coach. Oke. Thank you banget Coach. Semuanya udah dibagiin. Padahal tadi aku sebenarnya mau bilang Coach ada yang mau disampaikan sebelum akhir. Tapi tadi sudah dibagikan. Luar biasa banget. Teman-teman, jadi udah paham ya yang kita ceritain apa. Hopefully yang tadi Coyu ceritakan bisa jadi inspirasi teman-teman. Bisa menjadi sebuah sudut pandang yang baru bahwa semua orang itu bisa sehat dengan cara mudah dan menyenangkan. Anyway, Coyu, thank you so much for everything buat ceritanya. Kita akan ketemu lagi kita ketemu tanggal 11 nanti. 11. Gitu ya. Dan teman-teman Teman-teman, juga hadir ya. Iya, teman-teman kasih kesempatan ya buat diri sendiri gitu kan. Percaya bahwa dirinya itu bisa kok hidup sehat. Ya, jadi jangan remehin diri sendiri. Aku nggak bisa, aku apa bisa? Bisa teman-teman. Oke? Salam sehat. Sehat, karena kalau kami bisa, teman-teman juga pasti bisa. So, teman-teman, thank you semuanya sudah menyimak. Kita akan ketemu lagi di Rabu Bercerita minggu depan tentunya dengan kabar-kabar baik. Bye-bye, Cayu. Bye-bye, teman-teman. Selamat siang. Bye-bye.